Selamat malam para pemirsa Semarang TV yang berbahagia. Selamat kembali berjumpa dalam program Biang Lala Sastra bersama saya Didi MS dan narasumber Mas Heru Mugiarso. Bersastra kita bahagia. Para pemirsa, di penghujung tahun 2018 ini Biang Lala Sastra akan membahas tentang seorang tokoh sastra Indonesia, yaitu almarhum Korrie Layun Rampan, dengan sebagai sastrawan paripurna. Mas Heru, ya. Selamat malam. Selamat malam. Sehat Mas ya? Selamat malam Mas Didi, selamat malam para pemirsa yang berbahagia. Saya tidak lupa juga mengucapkan ikut berduka cita atas musibah yang kemarin dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Lampung dan Banten dengan musibah tsunami-nya. Semoga mereka diberikan kesabaran, ketabahan dalam menghadapi musibah kali ini. Ya, dan semoga juga pemerintah segera bertindak cepat untuk mengatasi hal tersebut sehingga para keluarga korban bisa segera tidak terlalu dalam trauma ya tentunya ya. Dan Mas Heru, malam ini kita akan bahas salah seorang tokoh sastra Indonesia, yaitu almarhum Korrie Layun Rampan. Seorang sastrawan yang sudah paripurna ya. Sebetulnya siapakah sosok seorang Korrie itu, Mas Heru? Ya, Mas Didi. Malam ini kebetulan kita membahas seorang tokoh yang sudah almarhum memang. Beliau adalah Mas Korrie Layun Rampan. Ya, tadi disebut sebagai sastrawan paripurna. Kenapa demikian? Karena beliau adalah sastrawan yang komplit, yang lengkap. Bahkan ada yang mengatakan beliau itu sastrawan dengan segudang predikat. Ya, perlu diperjelas di sini segudang predikat itu apa saja. Pertama adalah beliau seorang sastrawan, ya, seorang sastrawan yang menulis dengan sangat produktif. Ya, bahkan sampai menjelang wafatnya dia itu konon katanya sudah menulis hampir 300 buku, judul buku. Tunggal, tidak bersama dengan teman-teman atau lebih bersama bersama itu. Dari sini menurut rincian beliau itu sudah menulis 58 novel, 62 kumpulan cerpen, 8 kumpulan puisi, 42 buku esai dan kritik, 50 cerita anak, kemudian juga kamus, kemudian juga yang sempat cukup membuat kasanah sastra kita itu memberikan apresiasi beliau kan dengan memunculkan buku angkatan 2000 waktu itu. 2000 orang itu ya. Angkatan 2000 yang diterbitkan oleh Gramedia waktu itu. Beberapa sastrawan yang masuk di buku itu kemudian ternyata di kemudian hari memang adalah sastrawan yang betul-betul berbobot menurut kriteria yang umum kita tahu gitu ya. Nah, kembali kepada paripurna tadi, beliau adalah seorang sastrawan yang menulis puisi, kemudian cerpen, novel, kritik esai, bahkan cerita anak-anak, bahkan puisi untuk anak-anak. Ya itu. Tapi beliau juga seorang dokumentator kesusastraan, sama seperti Pak Habib Yasin, mengumpulkan buku konon sampai di sini 25.000 buku. Ya. Pusat Dokumentasi Sastra Korrie Layun Rampan. Saya kurang tahu perkembangan terakhir bagaimana dokumentasi itu, tapi dulu ya setahu saya beliau itu sempat merisaukan bagaimana nasib buku-buku yang didokumentasikan itu kalau seandainya kemudian beliau itu pergi gitu ya. Sampai sekarang apakah masih di mana itu di Kutai Barat sana atau masih
dalam kondisi yang lengkap atau gimana, tidak tahu. Kemudian dia juga seorang redaktur, ya redaktur, nggak salah redaktur majalah Sarinah. Ya. Nah, karir beliau itu dimulai ketika pindah atau hijrah ke Jogja tahun 70-an. Setelah di kota kelahirannya di Samarinda sana, menempuh pendidikan awalnya, kemudian beliau hijrah di Jogja tahun 70 itu. Nah, di sana ketemu dengan kembali lagi tokoh-tokoh yang kemarin beberapa waktu kita bahas tergabung dalam PSK itu ya. PSK itu ya, di situ tergabung. Semakin kemudian beliau itu mendapat gemblengan sedemikian rupa dan produktif sekali. Kemudian tapi tahun 78 beliau kemudian hijrah lagi ke Jakarta sebagai redaktur di majalah Sarinah dan seterusnya, sampai kemudian terakhir itu beliau pulang kampung di daerah Kutai Barat sana. Sempat menjadi anggota DPR, sempat menjadi pemimpin redaksi dan mendirikan koran, ya, kemudian juga sebagai pengajar di perguruan tinggi di sana gitu. Jadi beliau itu perjalanan karir dan hidupnya itu panjang sekali, hampir mulai dari awal kemudian ke Provinsi Jogja, Jakarta, pulang kembali ke Kalimantan. Dan nampaknya memang hidupnya didedikasikan untuk dunia literasi. Betul sekali, betul sekali. Khususnya karya-karya sastra tadi ya. Iya. Tadi Mas Heri juga menyinggung masalah kamus. Itu kamus apa yang ditemukan dia? Saya kurang tahu persis kamus apa, tapi yang saya pernah tahu itu kayak ensiklopedia apa yang terkait dengan sastra. Jadi mungkin apa istilah-istilah sastra atau apa yang. Dan beliau juga tidak hanya menulis bidang sastra, bidang sejarah pun menjadi perhatian beliau, karena beliau kan juga pemerhati budaya gitu loh. Sehingga ketika ada yang menarik perhatian untuk ditulis, maka beliau menulis ya dengan pendekatan budaya itu, misalnya topik sejarah atau apa gitu. Mungkin bisa ada yang diketahui Mas Heru ya. Kan dia berasal dari etnis Dayak ya. Betul. Seberapa pengaruh kehidupan kesastrawanan dia terhadap kehidupan sastra di daerah Dayak sendiri? Iya. Mungkin ada orang-orang dari suku Dayak lain yang akhirnya terinspirasi dan mengikuti jejaknya. Kalau menurut riwayat hidup beliau itu sejak kecil beliau itu umur 3 tahun sudah bisa baca. Ya, baca. Dan bacaannya di sana justru malah sastra-sastra Indonesia kuno klasik gitu ya, zamannya Marah Rusli dan sebagainya ya. Juga karya-karya sastra terjemahan dari asing. Ya. Pernah suatu ketika itu konon ceritanya itu beliau waktu itu umur 8 tahun itu berapa itu dimintai atau tugas oleh kakaknya untuk mengantar sapi ke daerah lain dengan menggunakan transportasi kapal perahu ya, perahu atau apa itu. Nah waktu itu dia itu membaca salah satu karya Hamka, tenggelamnya kapal Van der Wijk gitu ya. Saking dia itu bisa menghayal itu katanya sampai menangis terseduh-seduh gitu. Nah itu ternyata menimbulkan kapalnya itu keguncang-guncang gitu. Sapinya mau lari itu ceritanya itu. Nah untung tidak sampai terjadi larinya masuk ke sungai itu dah. Tapi kemudian itu salah satu bagaimana sejak awal beliau itu justru malah tertarik dengan sastra nasional dan sastra dunia gitu ya. Tetapi kemudian pada perkembangan ketika sudah lanjut, terutama ketika sudah bergaul dengan sastrawan di Yogyakarta, beliau itu sedikit banyak menggali budaya dari asalnya, dari Dayak itu. Kemudian dia membuat novel yang fenomenal yang memenangkan hadiah Dewan Kesenian Jakarta itu yang berjudul Upacara. Nah, upacara ini mengisahkan tentang siklus kehidupan suku Dayak menurut persepsi dia, karena kebetulan beliau itu kan memang intens dengan budaya ibunya gitu ya. Nah, di situ. Kemudian juga beberapa puisinya yang dulu pernah saya baca itu, ya sedikit banyak juga ada terpengaruh nilai-nilai dari budaya Dayak itu. Gitu. Yeah. Kemudian dari berpindah-pindah tempat itu ya,
dia menekuni apalagi selain dunia literasi? Ya. Mungkin sebagai pekerja atau bagaimana? Iya, ya kalau setahu saya waktu di Jogja memang total di situ ya, di sastra ya, ditulis menulis, mungkin juga barangkali ada unsur jurnalis juga ya. Tapi kalau waktu di Jakarta itu beliau sebagai redaktur majalah Sarinah sekaligus beliau di bagian manajemennya, keuangan. Karena beliau kebetulan kan sarjana ekonomi atau sarjana keuangan waktu itu. Tapi beliau menjadi berubah pikiran ketika pulang kampung, ya. Di sana beliau mendirikan tadi koran. Nah, beliau sebagai jurnalis di situ, sekaligus sebagai pimpinan redaktur. Ya. Tapi kemudian beliau juga tertarik untuk mencoba bagaimana menerjuni politik. Ya. Beliau ikut pemilu daerah, kemudian diangkat menjadi anggota DPR di Kutai Barat, ya, DPRD di Kutai Barat itu. Tapi konon katanya hanya beberapa waktu, mungkin suara hatinya sebagai seorang sastrawan tidak cocok dengan politik gitu ya. Dan banyak di antara kita kan seperti itu yang kemudian mencoba tapi ternyata tidak cocok dengan suara hati nuraninya sebagai seorang sastrawan gitu. Kemudian seberapa berpengaruh seorang Qory terhadap kehidupan literasi di Indonesia? Ya. Kalau pengaruhnya jelas pertama tadi ya, karena beliau itu banyak menulis dan menerbitkan buku. Kemudian bukunya itu juga terdistribusi ke berbagai perpustakaan, kemudian dibaca oleh banyak orang. Beberapa di antaranya itu bahkan sepengetahuan saya ada yang ini ya mungkin terpengaruh beliau ya, kemudian terinspirasi oleh beliau ya, kemudian menulis cerpen, menulis karya-karya genre sastra itu karena terinspirasi atau juga termotivasi oleh beliau gitu. Dan beliau itu mungkin Mas Didik juga pernah punya kesan ya, karena saya sendiri juga berkenalan dengan beliau itu sejak masih SMA. Saya waktu itu ketika masih dengan Kak Ros, dengan Kusas itu berkorespondensi dengan beliau, Mas Qory Lendompang gitu ya. Suatu ketika saya ya mungkin waktu itu kan ya bisa dimengerti, remaja pengen diakui gitu kan, bikin kumpulan puisi stensilan gitu waktu dengan teman kita Mas Agus Sungkono yang sekarang itu berdomisili di Batam, itu juga anggota Kusas itu. Kemudian saya kirimkan beberapa kepada Mas Suwarna Pragolopati, kemudian saya kirimkan ke Mas Qory, kemudian pada Mas MH, kemudian pada Mas Linus. Nah, dari mereka itu 3 yang mendapat respon. Dari Mas Linus saya mendapat surat, ini saya motivasi. Dari Mas almarhum Suwarna Pragolopati juga bahkan memuat puisi saya itu komplit satu buku itu di dalam majalah Semangat ya. Majalah Semangat itu majalah di Jogja tapi diterbitkan oleh oleh keuskupan atau apa ya di sana itu ya. Tapi ada nuansa kekatolikan waktu itu. Terus yang dari Mas Qory itu waktu itu surprise sekali nih Mas Didik. Jadi suatu ketika saya itu saya itu sejak SMP kan sudah mulai intens ya dengan sastra, baca koran dan sebagainya. Bahkan saya bila-bilain itu teman saya itu yang di SMP waktu itu kebetulan ayahnya itu berlangganan Suara Karya gitu ya. Di hari Jumat pasti ada rubrik sastra gitu. Saya sering kali pinjam, ya, tidak malu saya pinjam gitu. Nah suatu ketika si teman saya itu bilang, kamu ditulis di Suara Karya ini gitu ya. Ada apa? Katanya kamu itu menerbitkan stensilan puisi gitu ya. Terus kemudian mana ya. Saya penasaran sekali. Kemudian teman saya meminjamkan beras saya, bahkan memberikan koran itu kepada saya. Ini ya bisa dibayangkan anak SMA masih pakai seragam OSIS kok diulas oleh seorang Qory Layon Rampan di rubrik pendakian sastra di harian
Suara Karya gitu ya. Itu koran nasional, Pak? Ya, koran nasional itu. Di situ diberikan motivasi, diberikan kritikan dan sebagainya. Ya, saya senang sekali dan itu saya anggap sebagai suatu pengalaman yang pertama bagi saya bahwa ada seorang yang notabene adalah seorang yang levelnya itu tinggi untuk level nasional, tapi masih peduli dan perhatian kepada misalnya pemula gitu pemula. ya. Dan mungkin di perbincangan kita di awal kan Mas Didi pernah cerita bagaimana sampai beliau itu tua, itu juga ketika dimintai berapa pengantar ya, Kata pengantar seorang penulis pemula dari Salatiga, yaitu namanya Lukas Jono. Ya. Dia pun memberikannya dengan ikhlas ya, iya, tanpa pandang bulu istilahnya ya. Dan juga saya punya pengalaman waktu pertemuan, saya memang hanya dengar namanya saja dan bisa ngobrol dengan dia pun lewat chat ya di medsos ya. Dan saya melihat memang bahasanya, kalimatnya dia memang orangnya sederhana dan tidak melihat siapa kawan-kawan bicaranya gitu ya. Ya, beliau itu sangat senang sekali kalau ada anak-anak muda itu tumbuh berkembang, atensi kepada sastra, kemudian menulis dan sebagainya. Beliau itu sangat-sangat menyukai itu gitu ya. Ini kesan saya selama berkenalan dengan beliau. Dan pertemuan terakhir itu terjadi ketika ada pertemuan internasional di Padang Sastra Nusantara Melayu Raya. Beliau diminta sebagai pembicara dari sana. Nah, itu pertemuan terakhir dengan saya. Kami sempat ngomong. Tahun berapa itu ya? Dia meninggal tahun 2015 salah ya? Iya, itu tahun 2012. 2012. Ya, ketemu di Padang itu. Kami cerita dan sebagainya. Karena lama nggak ketemu yang pertama itu justru malah di Semarang. Padahal itu di Undip mengadakan pertemuan sastra nasional. Beliau juga datang waktu itu. Setelah itu lama, paling hanya kontak-kontakan dan sebagainya. Dan terakhir juga di medsos ya, di Facebook juga sempat kita chatting gitu ya. Ya, chatting gitu ya. Ya. Itu sementara yang bisa saya sampaikan tentang. Ya, memang saya sendiri pun waktu tadi Lukas Jono itu memberitahu saya yang memberi endorse Pak Kori, saya juga sempat terperangah. Ternyata seorang Kori seperti ini orangnya, dia tidak melihat siapa, memandang orang statusnya pemula sudah terkenal ya. Ya mungkin orang yang sederhana seperti dia memang langka lagi soalnya mau membina pemula akan bisa memberi semangat gitu ya. Baik Bapak pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita tentang sastrawan Kori Layon Raban setelah jeda berikut ini. Senang para pemirsa, Anda masih di saluran 52 WF Semarang TV dalam program Biang Lala Sastra. Bersastra kita bahagia. Baik pemirsa, sebelum kami lanjutkan obrolan tentang Kori Layon Raban, saya ingin membacakan sebuah karyanya, sebuah puisi dari antologi Suara Kesunyian. Saya pilih yang berjudul Ketika Solideo Gloria Hampir Penghabisan. Kampar waktu pun menghanyutkan kita dalam arus zaman. Selalu tiran berceloteh dengan makna ganda, seakan pelok-pelok burung malang atas ranting yang rapuh, terus memasang sarang dalam beringas angin puyuh. Di jingga transisi ini, dewa-dewa mabuk matahari mentalkinkan riwayat, menggiring gamelan yang tiba-tiba mengatmosferkan sunyi, mencuri kemarau pekat.
di aula ini, di depan audensia, terdampar kapar waktu, dan di tengah padang celoteh aneh ini, kita saling tuding-menuding dalam lilitan benang mursal, sementara di arah lain angin bangkit membagal, pantai niskala terkesiap kita tiba-tiba hingar, ruang mahsyar. Selalu tertawa waktu membujuk-bujuk senja, sambil membetulkan jam yang buru-buru menunjuk-nunjuk jadwal. 1973, ketika Solidio Gloria hampir penghabisan. Mas Heru, Ya. ini saya melihat ada beberapa kata yang bagi saya masih asing ya. Yang pertama ada mentalkimkan, kemudian ada lagi mursal dan mahsyar. Ini mungkin Mas Heru tahu maknanya. Iya, itu sebenarnya ada beberapa Yang istilah ya. yang diambil. Beliau itu apa ya? Beliau itu lintas budaya dan lintas agama itu. Ya. Seperti talqin itu ya, setahu saya kalau dalam Islam itu ketika orang mau meninggal itu ditalqinkan. Ya, mungkin itu dikukuhkan imannya atau gimana itu. Padahal nanti kalau di sana ditanyai oleh malaikat dan sebagainya, dia bisa menjawab sesuai dengan keyakinan yang dia miliki itu ya. Kemudian kalau mursal itu kan dari Jawa ya. Jawa. Mursal itu kan dari Jawa gitu ya. Kemudian yang berikutnya masyar itu kan kalau di Islam itu padang masyar itu. Padang masyar itu adalah padang di akhirat sana ketika orang akan diberikan penghakiman akan mengalami suatu penghakiman, ditimbang dosa dan kebaikannya itu di padang masyar sana itu. Nah, jadi beliau itu memang kalau saya lihat kan keyakinannya adalah seorang Katolik ya. Tetapi dalam pergaulannya dengan apalagi kemudian di Jogja itu dengan PSK-nya itu dan dengan budaya di Jawa dan sebagainya, beliau itu sudah sampai kepada suatu lintas gitu ya. Baik lintas budaya maupun lintas agama. Terbukti dari dia mengambil diksi-diksi dan juga mungkin bagi kita itu sudah melewati tidak hanya pada apa yang dia yakini sebagai agamanya, tapi juga meminjam ya diksi atau juga istilah yang itu lazim dipakai oleh keyakinan agama yang lain gitu. Berarti intinya puisi tadi ini menggambarkan bagaimana seseorang akan menemui ajal. Iya, itu. Jadi perlu diyakinkan, dikuatkan ya. Dan menuju masyar tadi padang itu ya. Gitu. Ini terbit tahun berapa ini? Sudah lama itu. Sudah lama sekali ya. Saya belinya sudah tahun berapa itu. Tapi ini kalau di bukunya tahun 2005. Tapi sebenarnya terbitan sudah tahun berapa? Tahun 80 atau tahun 70 itu. Berarti ini sudah ulang. Ya, terbit ulang. Ya, terbit ulang. Kemudian seberapa banyak koleksi Mas Heru karya-karya? Dulu saya pernah punya koleksi tapi kemudian hilang ya. Termasuk salah satu dua itu yang di situ salah satu puisinya diambil namanya Sawan ya. Saya punya dulu kumpulan yang beliau yang mengirim dari Jogja itu judulnya Sawan. Sawan ini juga sebenarnya istilah yang diambil dari Jawa kan. Sawanan itu ya. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah antologi bersama beliau dengan Mas Gunoto Sapari. Judulnya Putih. Waktu itu Mas Gun masih di Jogja. Juga Mas Gun bergabung dengan di PSK itu waktu itu kan. Kemudian menerbitkan antologi bersama dengan Mas Kori ini. Judulnya adalah Putih. Jadi seandainya Mas Gun bisa dihadirkan di sini mungkin akan lebih lengkap gitu ya. Tapi sayangnya mungkin karena kesibukan beliau dan sebagainya, kita tidak sempat untuk menghadirkan beliau. Karena beliau juga intens berinteraksi dengan Mas Kori waktu di Jogja gitu ya. Jadi kalau menurut Mas Heru, kekuatan Kori di dalam puisinya itu apa? Kekuatannya Liriknya itu kuat, liriknya. Beliau tipikal seorang penyair lirik
gitu. Kan nggak banyak urean-urean Ya, kan. betul. Nah, tapi apa di Jadi situ sangat padat iya, gitu sangat ya. padat gitu loh. Dan memang Mas Gori sebagaimana para penyair angkatan 70-an itu banyak dipengaruhi oleh dwi penyair Indonesia, Sapardi dan Gunawan. Gitu. Kelihatan sekali. Di situ ada benang merahnya pengaruh antara Sapardi dan Gunawan Muhammad. Ya, ya memang bisa dimaklumi waktu itu pengaruh Sapardi dan Gunawan demikian kuat di kalangan para penyair itu. Ya, jadi menggunakan lirik-lirik, kemudian juga bait-bait, 1 bait 4 baris dan sebagainya itu masih digunakan. Ya. Dan sampai akhirnya beliau juga mempertahankan style atau gaya penulisan puisi seperti itu, sehingga kalau kita membaca kita tahu oh ini puisinya Gori, karena membedakan dengan karya-karya penyair yang lain gitu. Ya karena memang ada misalnya contoh sambil pelukis ya. Itu awalnya dia menduplikat karya orang lain ya. Tapi dalam perjalanannya dia tidak bisa lepas. Sehingga akhirnya saya tanya-tanya teman pelukis, ya nggak bakal mahal karyanya. Betul. Karena dia tidak bisa lepas dari pengaruh orang yang pertama kali ditirunya. Ya mungkin juga dalam dunia kepenyairan sastrawan mungkin tidak seperti itu juga ya. Ya memang kalau mau berbeda dengan yang lain, ya tadi kemungkinan akan bisa eksis gitu ya. Nah, kita kan bisa belajar dari sejarah sastra kita ya. Contoh misalnya Bang Tarji, itu jelas nggak ada yang bisa sama meniru dengan dia. Puisi mantranya itu ya. Kemudian sekarang yang lagi ini juga Joko Pinurbo, itu sekarang kan gayanya itu nggak ada yang bisa niru. Ya. Dulu ya Sapardi dan Gunawan itu kita nggak bisa niru kayak gitu, meskipun yang paling ekstrim itu Afrizal Malma. Itu juga banyak beberapa yang mencoba untuk mengekor tapi ya gagal karena memang itu menjadi milik dia gitu ya. Dan Afrizal itu katanya masuk dalam penyair angkatan 2000 ya di dalam. Iya betul. Ya dimasukkan dalam buku oleh Mas Gori itu. Berapa orang waktu itu yang dimasukkan? Banyak, saya kurang kurang ingat gitu ya. Kalau 100-an ya lebih lah. Jadi beliau itu mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh Mas Linus. Kalau Mas Linus kan mungkin masih pernah baca Tonggak itu ya. Nah, beliau juga begitu, cuma kalau Mas Linus spesialisasi pada puisi, ya penyair. Kalau Mas Gori ini ya cerpenis, ya penyair, ya pokoknya ya penulis sastra gitu. Dengan berbagai genrenya itu dimasukkan dalam buku itu, dikategorikan sebagai angkatan 2000. Habis itu kan sudah nggak ada lagi isu angkatan berapa, udah nggak ada. Sampai sekarang mana ada angkatan 2015, 2000, nggak tahu nanti ada 2020, kita nggak tahu ya. Tapi isunya waktu itu kan cukup membuat menghangat karena selama ini yang kita kenal kan angkatan paling cuman angkatan 45, kemudian 60 atau bukan 60 ya angkatan Pujangga Baru. Iya, itu kan isu tentang angkatan itu kan lama sudah nggak muncul lagi, sampai kemudian Mas Gori mencoba untuk memunculkan angkatan 2000. Baru saja ada yang mencoba mengangkat angkatan puisi Asia itu. Ya sempat kita bahas kemarin itu kan. Wah, itu. Ya mungkin Mas Gori punya contoh salah satu cerpen Mas Gori yang untuk dibacakan. Ya. Jadi saya kan bukan cerpen Mas, tapi petilan atau nukilan dari novel beliau yang berjudul Upacara. Ini novel ini pernah memenangkan lomba novel Dewan Kesenian Jakarta. Ya. Ini hanya sebagian kecil saja, sebenarnya kan banyak sekali halamannya. Tapi saya mencoba untuk membacakan nukilan dari novel beliau yang bagian kecil aja. 8 bulan yang lalu tanggal perkawinan ini direncanakan.
Seorang dukun telah memilih hari dan saat yang paling baik. Hari yang dianggap punya kekuatan gaib. Harus tepat pada bulan bulat dan upacara dilaksanakan tidak boleh melewati jam 12 tengah hari. Sekarang aku telah 21 tahun dan Iving 17 tahun. Tenggang jarak yang cukup bagus dalam perkawinan. Sebab biasanya wanita akan lebih cepat menyusul jasmaninya ketimbang lelaki. Kalau usia terlalu berdekatan, akan nampak si wanita jauh lebih tua. Dan bagi lelaki yang biasa, pada suatu masa tertentu kemudaannya akan bangkit lagi, sedang wanita tak mampu mengimbangi. Tanpa pelepasan yang benar, maka para lelaki yang lemah imannya akan mengambil jalan serong. Hal ini termasuk dalam daftar masalah yang kuperhitungkan dalam perkawinanku. Selain faktor kekeluargaan, karena kegagalanku dengan Waning oleh rengkutan maut, memang sepatutnya terganti oleh Iving adiknya. Apalagi orang tua kami memang menghendaki yang demikian. Hanya aku saja yang tidak bisa menangkap isyarat-isyarat kasih yang terpendam dalam kalbu seorang wanita muda seperti Iving. Membuat lukaku kian bertambah saja dengan petaka yang menimpari. Sungguh-sungguh kakak memilihku, Iving menunduk, sama dengan gaya kakaknya yang telah hilang. Aku mengangguk. Bukan pelarian, ia masih menunduk. Burung-burung pipit mematuk buah-buah padi muda. Iving khawatir kakak hanya melarikan diri setelah 2 kali ditimpa petaka. Aku memilihmu. Aku tak mau mendapatkan petaka. Ku cari matanya, langit gemilang. Angin mendesau lewat perdu, tunggul-tunggul termenung. Tidak, ia tiba-tiba bingkas ingin beranjak. Ku tangkap tangannya. Kenapa? Bukankah kakak milik gadis bawo itu? Cemburunya bangkit. Sekarang lepaskan aku. Lengannya ku pegang erat. Tidak, kataku. Ia meronta ingin lepas. Air matanya titik perlahan. Ada keliaran yang ganjil terpancar dari roman mukanya. Tak tahan aku melihatnya begitu. Lama baru ia mengendor. Ku kais air yang meleleh, ku dudukkan kembali seperti tadi. Kalau memang Iving tak mau menerima aku, kataku berang. Lebih baik sekarang juga aku mundur. Cepat aku bangkit, tapi secepat itu lenganku ditariknya. Ya, apa boleh buat, kataku sengit. Bukan begitu, Iving terseduh. Jadi, Iving tak bisa menerimaku? Aku luka karena aku terlalu mencintaimu. Ia tambah terseduh dengan senggukan yang keras. Tapi aku pernah menjadi milik orang mati, dadaku tertoreh. Bukan itu. Ia menarik-narik lenganku mengguncang-guncang. Berdua kami berdiri bagai pemain lakon tunil yang sedih. Lantai danau menggerinyit di bawah telapak kaki kami. Iving akan mati muda, kata dukun. Iving akan mati muda, tangisnya lepas, air mata terurai. Tidak, kataku tegas. Kita akan kawin.
Kita akan segera kawin. Tidak ada kematian. Tak akan ada kematian. Kita akan hidup lama, penuh bahagia. Tiba-tiba kami mendapatkan diri kami berdekapan. Iving lalu peka oleh pengaruh kematian kakaknya. Beberapa titik air matanya menetes di pipiku. Hangat. Gadis ini terlalu perasa. Tak ada seorang pun yang bisa meramalkan kematian. Tidak ada, Iving, aku meyakinkannya. Dukun itu bukan dewa. Aku tersentak. Pengantin perempuan telah keluar dari jayungnya. Musik mengalun dalam irama yang riang. Dua pemuda mengapitku. Pengantin bertemu di kau. Didudukkan di atas gong. Seorang balian memercikkan air bunga-bungaan di atas kepala kami. Pertanda pembukaan upacara. Iving wajahnya riang. Cantik sekali. Pakaian pengantinnya luar biasa apiknya. Membungkus tubuh yang bagus. Layaknya bidadari, anggun dan mempesona. Air mukanya jernih, tak ada tetes-tetes duka menggayut di sana. Upacara itu agak lama dan bertele-tele. Ada pertanyaan-pertanyaan, khotbah-khotbah, pemberkatan, dan nasihat-nasihat. Aku merasa capek dan mengantuk. Setelah upacara berakhir, lamin gembita oleh sorak-sorai. Ucapan selamat bertubi-tubi, tangan kami terasa keluh oleh jabatan tangan yang banyak dan lama. Begitu, Mas Ridi, ini nukilan ya dari novel beliau Upacara. Yang mendapat Ya, penghargaan dari penghargaan kesenian. lomba ikut dia ikut lomba. Nanti habis ini kan cerita apa yang terjadi dengan novel ini gitu ya. Oh, gitu. begitu ya. Baik, para pemirsa, kita akan lanjutkan bincang-bincang tentang almarhum Qori setelah jeda iklan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih di saluran 52 UHF Semarang TV dalam program Biang Lala Sastra, bersastra kita bahagia. Mas Heru, Ya. mungkin bisa bercerita sedikit tentang perjalanan novel tadi. Ya. Jadi ada sesuatu yang unik dari novel ini, Mas Didi. Jadi ceritanya itu tahun berapa ya, 70-an itu. Mas Qori itu kan mengirimkan fragmen-fragmen cerita ya. Kayak cerita pendek, tapi kalau cerita pendek kan biasanya juga ada berapa halaman, tapi dia hanya cerita-cerita kayak cerita mini gitu ya waktu itu. Seperti sinopsis gitu ya. Fragmen-fragmen itu dikirim ke majalah Horizon waktu itu. Saya pernah baca juga waktu itu. Saya masih langganan waktu SMA, itu sudah langganan Horizon waktu itu. Nah, salah satunya diberi judul Upacara waktu itu. Terus kebetulan teman-teman Prasadasri Club itu juga membaca kan. Salah satunya Mas almarhum Suwarna Pragulapati itu. Dia kemudian membaca, unik ini fragmen cerpen ini unik. Ya. Kemudian dia bilang pada Mas Qori, bikin novel aja. Apalagi ini ada unsur budayanya kan. Tadi kalau kita cermati kan di situ menceritakan perkawinan, kemudian ada dukun di budaya Dayak sana, kemudian ada istilahnya prosedur budaya yang harus ditempuh oleh calon pengantin lewat sana. Bahkan di situ ada mitos bahwa konon katanya kalau menikah, kemudian pasangannya, istrinya itu meninggal, kemudian turun ranjang ya. Kalau menikah dengan adiknya namanya turun ranjang. Kalau di istilah Jawa ya. Iya gitu ya, turun ranjang itu. Itu konon katanya nanti akan berdampak pula bahwa
perkawinan mereka tidak kekal karena maut akan menjemput gitu ya. Nah, berarti kan diungkapkan di situ. Tapi dia meyakini bahwa tidak gitu. Sementara keluarganya mengendaki di sini bahwa si tokoh itu, aku itu, setelah calonnya itu meninggal dan juga pernah punya pacar, juga pacarnya meninggal, dia harus mendapat penggantinya adik dari itu. Keluarganya mengendaki dan sudah setuju semua. Dan di situ kan ada mitos sampai dia mengatakan dukun itu bukan dewa yang menentukan hidup matinya seorang. Dan di sana ada mitos seperti itu. Dan Mas Ragil waktu itu melihat, wah ini bagus ini, karena jarang sekali novel waktu itu mengungkap tema-tema yang bersifat etnis, budaya gitu ya, etnis. Terus dia juga mengatakan, ini Dewan Kesenian Jakarta lagi mengadakan lomba penulisan novel. Padahal deadline-nya berapa Mas? Tinggal seminggu atau 5 hari. Nah, Mas Kori itu kemudian, ya karena beliau memang berbakat yang luar biasa ya, 9 dari temannya itu direspon dengan bagus. Entah mungkin sampai tidak tidur atau gimana, dia meneruskan itu mengembangkan yang fragmen itu menjadi novel. Kemudian diberikan judul upacara, setelah itu dikirim ke lomba, ke panitia lomba Dewan Kesenian Jakarta waktu itu. Ya, tadi kemudian jurinya barangkali melihat, wah ini unik sekali ini. Jarang sekali budaya Dayak diangkat menjadi tema dalam suatu novel. Ya, waktu itu kan lagi ngetrennya bahwa kita back to culture ya, menggali pada budaya-budaya. Nah, apalagi penguatan jadi diri kebudayaan menjadi penting waktu itu. Akhirnya luar biasa beliau itu menang, kemudian tidak hanya berhenti di situ. Novel ini kemudian dimuat sebagai cerita bersambung di Harian Suara Karya waktu itu. Ya. Nah, setelah itu kemudian beliau nulis cerpennya juga ada beberapa yang nuansanya itu nuansa etnis, ya, terutama etnis Dayak gitu. Nah ini, jadi cerpen novel ini digarap hanya dalam waktu seminggu, mengembangkan dari apa yang pernah dimuat di majalah Horizon. Gitu. Kemudian dari anak-anaknya Mas Kori ini, siapakah yang menulis bakat bapaknya ini? Mungkin Mas Heru tahu. Iya, saya kok belum secara eksplisit belum tahu. Meskipun mungkin Mas Didi juga pernah korespondensi saya berteman dengan satu orang saya lupa namanya juga karena jarang-jarang interaksi ya. Dia sekarang yang misalnya dalam tanda kutip merawat akun Instagramnya Mas Kori. Ini nama Instagramnya Kori Layon Rampan. Itu yang memosting anaknya itu. Ya. Kalau dilihat dari anak-anaknya itu di sini dikatakan bahwa gelar dari putra-putranya itu sarjana, ada yang sarjana teknik gitu ya, ada yang sarjana. Jadi putranya itu ada beberapa, beliau dikarunia 6 anak karena perkawinan 2 kali, karena yang pertama juga meninggal itu. Anak pertama nih Antoni Ardi Rampan, sarjana teknik. Kemudian Evita Faidin Rampan, sarjana hukum. Reina Dianing Tias Rampan, sarjana sosial. Bau-bau Jawa yang karena istrinya juga dari Jawa kayaknya. Eliade Rinding Rampan, sarjana ekonomi. Nah ini kan tidak ada sarjana yang berbau sastra atau budaya di sini. Sarjana teknik, sarjana hukum, sarjana sosial, sarjana ekonomi. Mas Kori sendiri bukan orang sastra, pendidikannya ekonomi beliau. Ya, tapi intens sekali di dalam berkarya di bidang sastra. Gitu. Ya. Baik, saya ingin membacakan satu karya puisinya lagi, yaitu masih dari antologi Suara Kesunyian. Kali ini yang saya pilih bertajuk Firman pun berdesakan memburu fajar beribu cahaya. Firman pun berdesakan memburu fajar beribu cahaya. Engkaukah itu yang kembali masal dari benua jauh, mengurai kenangan mimpi-mimpi yang maya, menyusuri lorong-lorong kota dan tepian sungai keruh. Segala memberat
dalam musim bagai kabut yang turun membasuh negeri-negeri jauh. Kota terlena dari mantra dan serapah. Waktu menjemput maut, cinta yang kusut. Engkaukah yang bertahan menyusuri riam kanan, menjaring berjuta isyarat yang lelah? Oh wanitaku, kekasih kenangan. Hanyut aku dalam jiwa semesta yang sesah. 1976. Mungkinkah wanitaku di sini salah seorang istrinya atau orang lain mungkin, Mas Heru? Ya, ya memang puisi itu kan Mas, multi tafsir. Ada kemungkinannya itu ya. Bisa juga itu, bisa juga pakai simbol yang lain gitu. Tapi kalau kita melihat di situ puisi-puisinya ya tadi dengan menggunakan lirik-lirik yang kuat padat gitu ya. Tidak banyak narasi ya, tidak banyak menguraikan. Ciri-cirinya, ciri beliau tuh dalam karya puisinya seperti itu. Mungkin tadi bisa dilanjutkan pembacaan novelnya, nukilan kalau masih ada. Ini atau mungkin ada yang lain yang ingin. Ya. Jadi mungkin begini, kita mungkin bisa menyampaikan, menginformasikan beberapa karya beliau gitu ya, terkait dengan bagaimana track recordnya atau sejarah perjalanan kepenulisannya gitu ya. Jadi kebetulan referensi saya ini saya ambil dari Horizon, terbitan November 2007, ya berarti 11 tahun yang lalu. Ini kebetulan ditulis oleh Bapak Dr. Tirto Suwondo yang sekarang menjadi kepala Balai Bahasa Jawa Tengah. Bahasa Jawa Tengah, ya itu. Ini beliau sangat intens dalam menyampaikan informasi tentang Mas Kori ini. Ya, dia beri judul Tak Henti-hentinya Buku Sastra Mengalir dari Tangannya. Ya, ini. Nah, di sini dikatakan bahwa Mas Kori ini adalah termasuk sastrawan yang amat sangat produktif. Bagaimana tidak sampai menjelang meninggalnya kira-kira hampir 400-an atau 300 lebih buku. Judul buku ya. Baik yang masih berupa manuskrip ataupun sudah diterbitkan gitu ya. Nah, tadi sudah kita sampaikan berapa, misalnya contohnya ada 58 novel, ya bayangkan 58 novel gitu beliau tulis. Novel minimal ketebalannya berapa? Iya, 62 kumpulan cerita pendek, ya. Kemudian 8 kumpulan puisi, ya. Kemudian buku-buku tentang esai, tentang cerita anak dan sebagainya. Ya. Nah hebatnya adalah beliau itu bagaimana kita bayangkan sulit ya. Bagaimana di antara kesibukannya bahkan ketika menjadi anggota ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kutai Barat itu periode 2004-2009 dia tetap menulis. Ya. Biasanya kan kalau orang sudah mengalihkan seperti itu kan udah nggak tertarik lagi. Tapi beliau menulis ya, ini. Jadi yang sampai sekarang ini belum kita tahu adalah bagaimana nasib dari dokumentasi ribuan buku milik beliau yang beliau menamakan Pusat Dokumentasi Sastra Kori Layun Rampan. Terakhir saya tahu katanya ini sudah pindah ke Kutai, jadi Samarinda sana, dekat Samarinda. Dipindah? Iya, dipindah. Mungkin secara perlahan-lahan bukunya yang dari Jakarta itu ditarik kembali ke sana. Karena kan beliau di akhir-akhir usianya, bahkan ketika bertemu dengan saya itu, dia sudah bermukim di Samarinda, di Kutai Barat. Tempat kelahirannya. Tempat kelahiran itu. Jadi kalau ke Jakarta dan sebagainya, beliau dari sana kemudian berganti pesawat dan seterusnya. Tapi pulangnya pasti pulang ke tempat asal beliau di Kutai, Kalimantan. Itu kepindahan rumah
atau istilahnya museum bukunya Iya, itu ya. kita bayangkan itu kehendak dia sendiri, biaya dia sendiri, atau ada keterlibatan pemerintah mungkin? Kayaknya kalau di dalam tulisan ini sampai akhir hayatnya itu beliau mengupayakan sendiri, gitu ya, mengupayakan sendiri. Mungkin barangkali ada bantuan dari pemerintah daerah, gitu. Saya yakin pasti ada kan, karena beliau itu dipandang ya di sana ya, sampai dia menjadi ketua satu komisi DPRD itu kan, ya, dekat dengan para pejabat yang ada di sana, dan dia juga menjadi pendiri dan ketua redaksi harian Sentawar di sana itu. Nah, mungkin dari situ barangkali ada yang pihak-pihak terutama pemerintah daerah di sana itu sudah tahu betul siapa Korrie Layun Rampan itu. Ya, soalnya kan seperti almarhum Gerson Poik, Mbak Fani. Ya. Mbak Fani sangat kesulitan mencari dana untuk membuat istilahnya museum buku bapak-bapaknya gitu loh. Nah, ini hal itu juga dialami oleh jangan museum Mas Didi. Tidak, dalam tanda kutip itu tanda kutip. Nisannya saja. Saya kemarin waktu ke Kupang itu sempat berziarah ke makam Pak Gerson Poik. Ya. Itu hanya berupa lempengan cor-coran gitu aja. Belum sempurna, belum layak bagi seorang sastrawan yang membawa nama harum daerahnya dan nama Indonesia di mata internasional. Gitu. Dan ini tidak tahu kenapa demikian gitu. Jadi saya sempat itu waktu di Kupang dengan beberapa teman. Waktu itu ada kegiatan roadshow di Kupang. Sembari kegiatan itu, kemudian saya dengan beberapa teman menyempatkan diri untuk berziarah, kemudian mendoakan untuk Pak Gerson Poik agar beliau itu bahagia dan tentram di sana, istirahat dengan damai di sana. Gitu. Nah, tapi melihat kondisinya, ya seperti tadi makamnya itu kurang terurus ya, mungkin belum terurus lah. Jadi di atasnya ada coran penutup itu, kemudian juga belum ada penandanya bahwa di sini dimakamkan seorang sastrawan besar Indonesia. Ya, mudah-mudahan nanti Pemda di sana tergugah untuk bisa membuatnya lebih baik lagi. Ya, karena kan Gerson Poik adalah seorang sastrawan yang cukup punya nama dan bisa dikatakan karya-karyanya juga sudah keluar juga internasional. Dan beliau sangat-sangat produktif sekali gitu ya. Nah, kebetulan beliau berdua itu kan sastrawan dari luar Jawa gitu ya, luar Jawa itu. Mestinya pemerintah daerah sana memberikan perhatian ke sana. Nah, barangkali ini yang sebelum kita mengakhiri acara ini Mas Didi, kita barangkali perlu belajar dari almarhum Mas Korrie Layun Rampan itu. Apa? Yang pertama mungkin dedikasinya yang luar biasa. Ya. Saya bayangkan bagaimana seorang sastrawan dengan segala keterbatasan itu masih menyempatkan untuk mengkoleksi dan mendokumentasikan karya-karya sastra mulai dari zaman yang ada sampai zaman yang dulu sampai, dan bukan hanya miliknya sendiri. Iya, bukan miliknya sendiri. Gitu. Nah, sekarang ini kita membandingkan lah, untung sekarang ada perhatian dari pemerintah DKI terhadap pusat dokumentasi Habib Yassin. Sekarang di tanah. Tadinya terbengkelai kan. Iya, gitu ya. Nah, kita berharap nanti ini yang di Sentawar itu atau di Kuta itu barangkali pusat dokumentasi sastra Korrie Layun Rampan akan mendapat perhatian, sehingga karena beliau juga membawa nama daerah, ya, membesarkan nama daerah, ini akan mendapat perhatian seperti itu. Kemudian yang tidak bisa tertanding itu apa? Produktivitas karyanya. Ini. Saya kira langka sekali di Indonesia seorang sastrawan itu bisa memproduk karya-karya yang kuantitasnya ratusan gitu, gitu. Ratusan seperti itu. Ya. Dulu saya ingat kalau saya sering ke Gramedia ya, itu kalau di sana novel itu hampir novel karya Korrie Layun Rampan itu mengisi pada rak-rak itu dengan judul yang berbeda-beda. Meskipun sekarang memang mungkin sudah mulai tidak ya, tapi dulu waktu saya masih kemudian tidak terjadi seperti novel-novelnya Mbak
Dini. Iya, Setelah nggak ada, dan terus sepi, Ya, hilang dari toko buku ya. Iya. Mudah-mudahan. Ya, ini memang ya kadang-kadang memang kita mengalami dilema ya antara bisnis dengan apa namanya visi dan apa ini misi kesusastraan gitu kan. Ya, nampaknya Mas Heru waktunya sudah tidak mungkin kita mengobrol, mungkin lebih mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lebih jauh lagi. Para pemirsa, sebelum berpisah, kami ingin mengucapkan selamat merayakan Natal bagi para pemirsa yang merayakan, dan selamat menyambut Tahun Baru 2019. Kita doakan semua, semoga tahun politik bisa berlangsung dengan baik dan aman untuk melanjutkan pembangunan negara kita agar lebih bisa menyalurkan keadilan kepada seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa di lain waktu. Salam sastra.